Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca buku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Putri Grisa. Saya sekolah di SDN 1 Monano. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang kisah Lailote dan Bidadari Kayangan. Nah, teman-teman, mari dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang tampan yang bernama Lailote yang tinggal di hulu sungai dekat mata air. Pekerjaannya sehari-hari ialah mencari rotan di dalam hutan. Pada suatu hari, tanpa disangka-sangka, ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi di sungai sambil bercanda tawa sehingga terdengar dari kejauhan. Ketika mereka sedang mandi, Lailote mengambil selendang salah satu bidadari dan menyembunyikan di suatu tempat. Mereka baru sadar, rupanya ada orang yang sejak tadi mengintip mereka mandi. Kehadiran Lailote secara tiba-tiba sangat mengagetkan bidadari-bidadari tersebut. Dan lantas saja mereka terbang ke kayangan kecuali seorang yang kehilangan selendangnya. Singkat cerita, seorang bidadari itu berhasil dibujuk rayu dan dinikahi oleh Lailote. Seperti biasa, Lailote mencari rotan di hutan untuk dijual ke pasar. Ketika sedang menyapu rumah, tanpa sengaja, istri Lailote menemukan selendangnya yang hilang dalam tabung bambu. Ia senang sekali karena selendangnya telah ditemukan. Saat itu juga, dia terbang ke tempat asalnya, yaitu Kayangan Wangi. Hari itu, Lailote merasa beruntung karena rotan yang diperoleh lebih banyak dari biasanya. Tetapi ketika dia telah pulang, kegembiraannya seketika lenyap. Tabung bambu sudah kosong dan istrinya telah kembali ke kayangan. Ia benar-benar gundah kehilangan istrinya. Tiba-tiba seorang pelahi, yaitu suatu suku yang tinggal di tengah hutan, hadir di hadapannya. Ia memegang rotan rupiah. Malah sang pelahi berkata, "Rotan ini akan membawamu ke kayangan. Temukanlah istrimu di sana." Singkat cerita, akhirnya Lailote bisa berterbang ke kayangan dengan bantuan rotan ajaib pemberian orang polahi itu dan berhasil bertemu dengan istrinya. Lailote dan istrinya bersatu kembali di kayangan. Pada suatu waktu, Lailote bersama istrinya sedang asik berbicara berdua. Lailote sedang duduk di atas sebatang kayu sementara istrinya sibuk mencari kutu di kepala Lailote. Ia terkejut melihat uban putih yang ada di kepala suaminya. Ia teringat peraturan kayangan, yaitu seorang yang beruban tidak boleh berada di kayangan. Lailote menanyakan apa alasannya. Istrinya langsung menjawab, "Apalah arti sebuah cinta kalau Tuhan sudah beruban? Apalah arti sebuah kayangan?" Lailote tidak menyangka akibatnya sangat berat dan merasa benar-benar sangat terpukul dibuatnya. Lalu ia turun ke bumi menggunakan sebilah papan. Sesampainya di pantai, ia langsung berpijak di atas batu besar sambil menampakkan kakinya sehingga berdarah dan bersumpah, "Sampai senja umurku nanti berbalas pantai Pohe, berujung kain kafan di sana telapak kakiku dan terparkir sepanjang zaman." Batu berbentuk telapak kaki itu dapat ditemukan di pantai Pohe Gorontalo. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu itu adalah telapak kaki Lailote yang terbuang dari kayangan. Pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Lailote dan Bidadari Kayangan.
yaitu keberuntungan bisa terjadi kepada siapa saja. Kesetiaan cinta pasti abadi. Jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Sekianlah cerita yang saya sempat bawakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam HUT Gorontalo, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 1 Manado mengucapkan